plusnya itu dia pinter bang. Karena mungkin Itu ya? pengalaman ya kali bang, Levelnya karena udah bermain di top dimanapun. level kan. Ya. Nah itu yang menjadi faktor keunggulan untuk Bintang Timur Surabaya. Gue 100% ya. 100% lah, boy. 100%. Dan dia pasti bang di dunia Kau lah. kematian. Ya kita memang datang untuk menang dong ya. Gak ada potensi ya. Menurut aku 100% nih Pak Asik Suma. sekali, Bang Suma Kalbar harus 100%. Plan. Menurut Bang Wahid, persentase kemenangan dari kedua tim ini gimana Bang? Betul-betul lah, Hit. Minta maaf nih, nggak Kalbar Plan sih sebenarnya nih. Baiklah saudara-saudaraku, selamat datang di Terawangan Umpan Balik, terawang tuntas sebelum kick off. Ini episode perdana kita. Kali ini saya ditemankan sama dua sosok penikmat futsal. Ada Bang Wahid, kasih aplaus dulu buat Bang Wahid. Dan sebelah kiri saya ada Bang Coy. Kasih aplaus dulu. Ya, mumpung ini masih episode pertama, sedikit penjelasan buat teman-teman semua karena kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bang Coy ya. Ngobrol-ngobrol santai. Gimana caranya, bukan gimana caranya ya, kita coba ngobrolin tentang gimana kita mau nerawang pertandingan-pertandingan yang akan ada di Pro Futsal League pada saat ini pakai terawang Nah, nanti yang akan menerawang ada Bang Coy dan Bang Wahid yang membantu kita untuk menerawang ini. Mudah-mudahan ini terawangannya bisa membantu teman-teman menikmati pertandingan di Liga Pro Futsal League kali ini. Oke? Langsung saja, kita akan ngobrol tentang pertandingan match di hari Sabtu nanti. Kebetulan kita akan ulas di pertandingan Pangsuma FC melawan Bintang Timur Surabaya. Nah, kalau kita lihat dari dua klub ini ya, Bang Joy ya, Bang Wahid, salah satu tim kebanggaan kita, tim Pangsuma yang ada di Pontianak Kalbar. Lalu ada Bintang Timur Surabaya, pastinya di Surabaya. Ini memang dua tim yang menurut aku ketika mereka ketemu pasti akan punya dinamika yang sangat tentatif ya, dan punya emosional yang sangat tinggi. Dan kita lihat beberapa match sebelumnya, beberapa dari kancil berubah Pangsuma sekarang seri kayak gitu. Pernah kalah skornya tipis, dan tapi di match sebelumnya BTS berhasil mengalahkan Pangsuma dengan skor yang menjanjikan. Kalau tidak salah saya di 0-4 ya, di tahun 2023 Pro Futsal League kan kemarin kan, di musim lalu. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang terawangan antara BTS dan Pangsuma. Mungkin sedikit. Ini kita nyontek-nyontek sedikit ya, ada papan yang bisa membantu kita ya, biar kita tidak salah analisa ya. Bang Coy, Bang Wahid. Betul bang, contekan sedikit lah nih. Ya. Nah, nanti kita akan ngobrolin tentang pemain kunci, lalu pemain-pemain yang bisa mempengaruhi dari transfer mungkin, atau pemain-pemain barunya, bahkan peran strategi tiap posisi dan pelatih, bahkan filosofi permainan dari tim itu sendiri. Mungkin kita akan ulas dari Pangsuma dulu ya Bang Coy ya. Bang Coy, boleh menurut Bang Coy gimana nih kalau ngelihat Pangsuma dari 5 match sebelumnya, dan strategi seperti apa dan faktor pendukung apa nih yang Pangsuma akan keluarkan di match melawan BTS ini, Bang? Kalau kita berbicara tentang Pangsuma, mungkin lawan BTS nih pertama kalinya kita lawan BTS dengan nama Pangsuma ya. Oh iya benar. Karena dulu sebelumnya masih pakai kancil WHW, Ya. kancil BBK. Ini pertama kalinya, ya harapannya sih pasti lebih maksimal ya dengan nama baru. Karena kalau mengikuti tren beberapa match kemarin, kayaknya kita agak menurun nih, Dom. Ya. Kalau menurut pandangan kita sebagai penikmat ya. Dan kalau dari aku sendiri, sebenarnya kalau untuk melawan BTS, kita punya histori di 5 match terakhir tuh, kok dihitung, di 2 kali kalah, 2 kali seri, dan hanya 1 kali menang di 5 match terakhir. Oh iya, pernah menang ya gitu ya? Pernah menang sekali. Itu jadi
sebenarnya masih ada, dan yang pasti tetap bisa sebenarnya sih untuk menang dengan ngelihat beberapa pemain kita yang udah makin maksimal lah ya. Di situ ada Dipo sendiri yang semakin menunjukkan bahwa kekuatan bertambah lah ya di sektor kemarin pemain Dipo bawah. juga sempat dipanggil TC kan, Dipo ya. Sempat. Kemungkinan kalau di timnas yang kemarin nggak sempat TC, hanya melihat dari hasil permainan kan. Oh Nggak iya, sempat oh TC. iya. Jadi kalau dari aku di situ, kalau untuk apa ya? Kira-kira pemain kuncinya kalau Pangsuma siapa nih, Bang? Kalau melihat yang paling gigit sih sebenarnya, kalau menurut pandangan aku, ya Felipe sih sebenarnya, Felipe. yang selalu ngedor-ngedor gawang musuh, nggak bohong. Iya. Tapi harapan aku tuh ada pemain yang sebenarnya bisa tuh Dom, yang bisa membuat BTS, karena pemain ini kan pemain baru nih, debut si kayak Abang Ari. Iya. Oh iya. Itu bisa kalau menurut aku mungkin lebih dari Yogi, karena aku tahu karakter. Ekspektasinya Bang Ya, ya, secara menurut Abang ya Hit ya. Iya. Kalau menurut Abang, dan cocok Hit nomor 7 gantiin posisi kau tuh. Asik sekali. Aku Sempat setuju. minta izin nggak Bang? Aku setuju, benar lah. Sempat minta izin, saya bilang pakailah, saya bilang kan karena kan namanya bukan kancil. Iya. Setahu saya kan pada saat itu emang bukan dipensiunkan Bang, tapi emang tidak dipakai sementara untuk di kancil BBK atau kancil Kancil WHW. WHW kemarin ya. Nah, bergantinya nama setelahlah saya kembalikan ke manajemen yang baru. Asik Kan. sekali. Tapi setuju Abang ke nomor 7. Pantas. Kenapa? Pantas. Karena kalau menurut aku di Abang Ari itu sama Dipo hanya telat letting masuk ke letting kita aja sih Hit. Iya. Usia ya kita. Kalau Wahid di letting 2016 muncul dengan kawan-kawan, Abang Ari di Linus 2000 berapa kemarin dengan Dipo, geng-geng lainnya itu, Juni. Lalu ngomong pemain baru satu lagi selain Abang Ari, kita punya Sepullah di Pangsuma. Ya. Itu menurut Bang Coy akan ngomong banyak nggak sih Sepullah? Yang pasti kalau untuk saya pula balik ke rumah lagi lah ya, dulu pernah main di sini juga. Bukan pemain baru. Bukan sih pemain sebenarnya. baru, betul Hit. Iya. Jadi kalau saya pula, kalau menurut aku punya karakter berbeda sama Pipo. Ya. Iya. Nah, mungkin masih mencoba untuk ngeklopkan sih kalau menurut Abang. Karena kalau selama ini nonton kancil, ketika Pipo megang bola, seakan-akan udah tahu dah Alves tuh ada di mana, Dom. Itu menurut pandangan aku. One touch mereka membuat penikmat anjir enak Ketahuan enak. ya. Kayak gitulah. Halus gitu Pak. Nggak bohong ya gitu ya. Tapi kalau saya pula kan memang punya karakter sendiri. Nah, jadi masing-masing pemain. Cuma sekarang Pipo kan memang jarang tampil kayaknya. Iya kan? Beberapa match kita lihat Pipo juga jarang starter ya. Jarang starter Pipo. Lihat peran Sepullah artinya pergantian kan dari Pipo yang jarang starter, Sepullah yang starter sekarang kan. Iya. Nah, ngelihat peran Sepullah sekarang kira-kira menurut Bang Coy apakah dia punya bisa kontribusi besar dengan ketemu sama BTS ini atau bahkan ya kurang lebih sama kayak Pipo sebelumnya atau gimana? Sama aja sih Dom. Sebenarnya kan saya pula kalau kita lihat pun terakhir match kemarin di timnas juga bagus. Oh iya. Karena kan kalau tipe Bang Goce, kalau berdasarkan pandangan aku kan memang menekan lah ya. Iya. Nah, tekanan cepat saat counter attack tuh tipe-tipe saya pula cukup bagus Oke. untuk dipasang di situ sama Alves. Iya. Apalagi kemarin baru gol kan ini ya ke gawang Arab ya. Ya, Tembakan jarak jauhnya. ya itu saya pula banget tuh. 10 banget. Kalau peran strategis dari tiap posisi pemain nih menurut Bang Coy di Pangsuma. Kira-kira starting five-nya bukan starting five ya. Yang akan mendominasi di masing-masing posisi itu yang strategis sekarang siapa? Kalau menurut aku yang mempunyai posisi peran penting tuh kayak Romi. Iya. Karena salah satu-satunya posisi yang all ya. Iya. Oh. Bisa bermain di mana pun. Iya, kalau menurut aku. Tuh posisi kau gak tuh Hit? Aloran ya? Kau harus main lagi Hit. Gila kau. Oke. Kita butuh nih. Kita betul nih ya. Iya karena ngelihat Pangsuma yang all around emang cuman Romi ya? Iya. Atau ada lain nggak sih? Kalau dari aku sih Romi ya Dom Romi ya. Ya. Sedangkan kalau dari beberapa pilihan angkor kita masih punya Dias, masih punya Dipo. Iya. Oh iya benar sih. Pemain kiri kita juga punya Kaspari lah. Kaspari. Ada Doni juga. Iya. Pajerian ini kiri nggak sih? Kalau untuk posisi Pajerian kan di pivot Benar, sama Bagas. Iya. Sama Bagas. Iya. Nah, ngelihat pelatih dan filosofi permainan Pangsuma menurut Bang Coy bisa berperan gimana yang akan dimainkan lawan BTS ini? Kalau ngelihat Bang Kocoy,
Yang pasti dulu malah sempat ngobrol tuh sama Bang Kocoy. Ya, jadi mereka saling tebak-tebakan langkah sama pelatih. Kalau nggak salah ya Bang Kocoy kita terakhir di Jogja. Jadi mereka pasti sudah saling memprediksi ya kalau kelasnya pelatih seperti itu yang mungkin bagi aku kayak gini rupa pelatih profesional ini ya sudah saling membaca strategi. Jadi ketika ini siapa yang dipasang yang covernya mungkin paketannya ini nih. Kalau terkait filosofi Bang Kocoy sendiri yang kita tahu di Indonesia ya sang maestro set piece sih. Dari dulu yang kita tahu ya Hit ya. Ketika dia masuk ke Kapang Suma latihannya set piece bukan lah yang aku tahu dong. Ya, mungkin saya juga pernah ngerasain gol itu kan tercipta nggak selamanya open play Bang. Bisa tercipta juga dari bola-bola mati yang sebenarnya tidak terlalu diantisipasi. Biasanya dari hal-hal kecil seperti kick in, tendangan-tendangan bebas jarak jauh, corner. Semuanya kalau bisa jadi terkonsep gol, Bang, terkonsep. Kalau dengan Bang Kocoy sendiri, semuanya punya set piece lah. Balik lagi ke filosofi permainan nih Bang Coy. Menurut Bang Coy yang akan dikeluarkan sama Bang Kocoy nanti lawan BTS itu seperti apa? Kalau aku lebih ketika memang lawan BTS nih kayaknya lebih ke paketannya si itu tuh yang biasa Fajrian, Kaspari, Dipo sama siapa sih satu lagi tuh? Bukan. Satu lagi siapa? Bukan, karena kan di situ udah ada Kaspari. Kalau nggak salah Romi kemarin di situ. Ya, Romi, Kaspari, depannya Fajrian. Karena kalau menurut aku untuk transisi balik tuh Fajrian lebih cepat daripada Alves. Memang transisinya. Transisi baliknya. Tapi nggak tahu nih kalau seandainya memang Fajrian lagi cedera atau apa ya. Kita doakan lah sama-sama. Semoga lah bisa maksimal lah. All out ya, semuanya bisa maksimal ya. Karena tipe BTS kan kita tahu seorang ketika kanter kencang ya. Nah, sama sebenarnya dengan Kancil. Ini akan jadi pertandingan yang menarik menurut aku ngelihat pula Pang Suma ya. Nah, ini kita udah ngobrol tentang Pang Suma. Ngobrol tentang BTS, kita ke sebelah saya ada Bang Wahid. Nah, kalau menurut Bang Wahid, BTS nih Bang. Pemain kunci dari BTS sendiri yang akan berperan lawan Pang Suma dan pemain baru mungkin yang mungkin bisa ada sedikit berbicara atau bahkan bisa berbicara banyak di pertandingan ini, dan peran strategi dan posisinya bahkan pelatih dan filosofi permainan dari BTS menurut Bang Wahid gimana? Mungkin kita jawab dari pemain kunci dulu Bang. Nah kalau pemain kunci sebenarnya skuad BTS itu tidak jauh berbeda Bang dengan musim lalu, hanya mendatangkan beberapa pemain, mungkin bisa dipresentasikan itu sekitar 90% masih pemain lama Bang. Iya sih. Paling Subhan dikembaliin lah. Artinya dikembaliin lagi. Kemudian kita Bintang Timur Surabaya itu mendatangkan 2 pemain asing dengan label top scorer ya? Top player. Top player, sorry. Top player ya. Gila sih itu. Berdomisili Brazil lagi kan. Kemudian ada Pepita. Sama yang top skor sekarang itu Bang, yang dari Bintang Timur, Gilvan. Iya sih. Peran Gilvan sangat menarik sekali di BTS. Menurut saya pemain kunci dari BTS, selain itu juga ada beberapa nama Bang yang bermain dengan konsisten sampai pekan keempat. Itu ada nama Rio Pangestu. Iya kan? Setuju ya? Setuju. Saya setuju. Bahkan di timnas juga konsisten. Stabil tuh. Kemudian siapa lagi kalau bukan pemain kecil, lincah, agresif, strength. Siapa Bang? Napas kuda. Siapa Bang? Kapten Iqbal Iskandar. Iqbal. Iya, aku ngomongnya Ratu Boy ya. Iqbal ya. Tiba-tiba ada di mana-mana. Asli. Realistis Bang. Itu realistis. Kenapa saya bisa jadikan mereka semua pemain kunci? Karena terbukti mereka sangat konsisten di 4 pertandingan. Di 5 pertandingan Bang ya. 5 pertandingan. Menurut saya juga ada nama satu lagi sih. Siapa tuh? Adik saya Bang, Samuel Eko. Samuel Eko bisa jadi
pemecah kebuntuan, Bang. Asli, itu satu-satunya orang yang sering nyetak gol di Jepang ya. Iya, betul. Itu versus Jepang, sorry. Betul. Asli itu Eko tuh. Semakin enak nih, kan? Makin enak Mendapatkan kepercayaan diri lagi kan, baru balik dari timnas, main di BTS sendiri level klub. Ya. Levelnya berbeda nih, Bang. Ya. Atmosfernya tetap berbeda nih. Mungkin lebih enjoy ketika bermain di liga nanti. Iya. Nah, ngobrolin tentang pemain tadi, artinya kalau dari segi pelatih dan filosofi permainan yang akan dilakukan sama Diego Rios menurut Bang Wahid melawan Pangsuma nanti itu gimana? Kalau saya lihat sendiri strategi pelatih BTS dari coachnya Diego Rios ini, yang paling dominan ya Bang, yang saya perhatiin itu bermain agresif Bang, dari menit awal sampai akhir Bang. Iya sih. Selalu menekan di area pertahanan lawan. Betul. Tidak selalu mengasih ruang. Artinya jarak yang terlalu jauh kepada lawan kan. Selalu memberikan pressing ketat, itu yang membuat lawan cepat goyang dong. Tetap di pressing tetap bingung goyang. Kan. Jadi ya itu yang selalu ditampilkan dalam sisi bertahan. Kalau menyerang, saya lihat pelatih dari Bintang Timur Surabaya ini lebih ke bermain pasti Bang, dengan build up Bang, dari bola-bola pendek. Dari bawah. Iya, kita sering-sering lihat Habibie malah maju ke depan kan ya. Oke. Mengandalkan 1-2 sentuhan, tidak terlalu banyak penguasaan bola dengan bermain pasti. Paling beberapa kali seperti Pevita di posisi kanan, ala kanan. Pevita kalau tidak salah kaki kiri Bang. Nah, dia selalu bermain di area aman Bang. Kalau di pinggir-pinggir lapangan tuh, kalau di futsal tuh main-main aman. Jarang membuat gerak-gerakan yang beresiko itu. Ya. Bahkan enggak untuk kemungkinan, bahkan Habibie ketika main ke depan, Habibie bisa syuting dari tengah kan? Itu saya salut juga tuh sama Habibie dengan bukan hanya sentuhan tangan yang bagus, sentuhan kaki juga halus Bang. Asli Habibie. Jarang kan jarang kiper-kiper sekelas kiper nasional juga punya feeling ball dengan penguasaan kaki atau tendangan yang bagus. Tuh jarang Bang. Habibie terbukti Bang bisa berbicara banyak lah untuk strategi yang dimainkan oleh coach. Dengan usia yang masih sangat muda. Usia berapa ya Habibie ya? Kayaknya 23-24. Iya, kurang lebih segitu ya. Belum. Ngomongin tapi ngobrolin tentang Habibie, ini menarik. Habibie sangat progres sekali ya. Ketika pertama kita tahu kiper sebelumnya Najil kan. Iya benar. Jadi settingan di musim lalu tuh masih bongkar pasang. Tapi setelah performanya stabil di timnas, ternyata sampai saat ini kita lihat Habibie jadi starting terus nih. Menurut Bang Wahid, Habibie di pertandingan ini melawan Pangsuma akan berbicara banyak, dan gimana perannya nanti setelah nanti di match lawan Pangsuma ini? Habibie cukup menjadi pertimbangan juga ya bagi Pangsuma, di mana Habibie ini kalau mau tembakan jarak jauh, tembakan jarak dekat, refleksnya itu kayak seperti kiper editan. Saya terbukti, soalnya saya pernah ngelawan dia kan. Oh iya benar. Dengan postur badan yang ideal, tinggi, kemudian punya refleks yang bagus. Nah itu juga jadi suatu daya gedor buat tim ya. Antisipasi juga lah yang harus diantisipasi sama Pangsuma, karena harus melihat titik dari seorang Habibie, di mana jangankan mendapatkan ruang free shoot, tapi sebelumnya harus melewati pertahanan yang agresif dari Bintang Timur Surabaya punya kan. Iqbal Itu yang harus diantisipasi. Kecil-kecil agresif ya. Iqbal. Oke, itu pengantar dari terawangan kita. Asik. Tapi kalau kita lihat dari statistik sebelumnya, kita lihat dari Pangsuma, pertandingan sebelumnya Pangsuma diuntungkan karena menang lawan Kuda Laut kemarin, skornya 4-1, ya kan? Artinya ini dia punya moral yang lumayan bagus untuk dibawa ke pertandingan berikutnya. Dan malah tren negatif sebelumnya didapatkan sama BTS ya. Karena pertandingan terakhir dia kalah lawan Fapagi, skornya 3-2, yang kita tahu Fapagi satu-satunya tim yang masih unbeaten saat ini. Terhenti tuh, BTS terhenti nih kita tahu dari musim lalu dia susah dikalahkan. Saat ini dikalahkan sama Fapagi. Lalu kita juga lihat tren performanya dari head to head, kita bisa lihat sebelumnya
Dari 4 match sebelumnya ke pertemuan antara BTS sama Pangsuma di tahun 2023, Bintang Timur Surabaya dimenangkan BTS 3-4 ya waktu itu. Lalu ada di tahun 2023 juga masih skornya seri 4-4. Ini saya nonton. Wah, ini tensi tinggi sekali waktu Pangsuma lawan BTS waktu itu tahun 2023 bulan Mei. Dan seri kembali di match berikutnya di tahun 2023 November kemarin, skornya 2-2. Terakhir bahkan di penutupan ini ya, balas kandang setelahnya antara Pangsuma dan BTS. Pangsuma menelan pil pahit sampai skornya 0-4 ya. BTS bisa memastikan perannya lebih tegas waktu itu. Juara liga kan? Juara liga mengalahkan Kancil kan udah dipastikan juara liga. Iya, dia memantapkan diri ketika mengalahkan Kancil waktu itu. Kancil WHW. Skornya menjanjikan sekali 4-0. Nah, ini menarik dari 4 head to head yang udah pernah dijalankan sama 2 tim ini. Faktor pendukung kemenangan dari masing-masing tim, mungkin Bang Coy atau Bang Wahid bisa kasih dari faktor pendukung, antisipasi tim yang harus dilakukan sama kedua tim ini. Menurut Bang Coy, Pangsuma, faktor pendukung kemenangan yang akan mendominasi di Pangsuma menurut Bang Coy, dan antisipasi yang harus dilakukan sama Pangsuma kira-kira apa Bang Coy? Kalau menurut aku sih pertama memang dari sisi pemain dulu dong. Ya. Kalau seandainya mereka fit, otomatis pelatih punya pandangan tersendiri untuk strategi ngelawan BTS. Oh iya. Karena yang kita tahu tadi seperti yang aku omongkan di awal memang, dan Wahid pun ngomong, dia build up dari bawah juga tidak terlalu banyak. Ada Pevita yang nunggu bola di depan, jadi kita butuh transisi yang cepat, pemain depan yang memang bisa bantu kembali ke bawah ketika terjadi counter attack. Jadi jangan sampai kececeran lah, karena di situ juga mereka punya pemain rata-rata timnas ya. Oke, beres ya. Top di Liga Futsal. Terus kalau menurut aku peran penting sih di penjaga gawang kita juga. Iya, karena sempat kita lihat ya, Nijar belum ada konsistensi Bang ya. Iya. Yang diperlihatkan oleh kiper utama. 2 match terakhir kalau aku lihat Joko yang starting ya. Joko yang starting. Jadi mungkin di sini kan PR dari Bang Cepot ya untuk memilih siapa sih yang akan turun ngelawan BTS nanti ini, karena ini kan bukan hanya lawan BTS yang penting, tapi semua match itu penting. Tapi kan pasti dari beberapa tren kemarin, walaupun kita sempat menang lawan KLN terakhir 4-1, tapi kan kita beberapa kali kalah kan. Betul. Hingga terakhir walaupun udah unggul 3-1 jadi 4-4 lawan Cosmo ya. Cosmo ya. Ngomongin tentang kiper. Ini mungkin ya kalau yang starting nanti adalah Nijar. Artinya ini juga duel antara kiper timnas ya. Kiper timnas. Satu, dan aku juga ngelihat Nijar yang cukup berani untuk naik ke tengah dan mengikuti gaya Habibie kan. Atau bukan mengikuti ya. Gaya permainannya kurang lebih sama kan. Ketika Nijar juga berani untuk ke depan dan shooting bahkan passing dari situ. Apakah nanti Nijar bisa berperan membantu tim, atau bahkan Nijar akan dicadangkan dan Joko yang akan jadi starting? Menurut Bang Coy gimana? Kalau menurut aku sebenarnya Nijar dan Joko sama, tapi hanya beda level ya. Maksudnya dalam arti kata Joko belum pernah ke timnas, tapi kalau untuk Nijar udah sering di starter timnas. Kalau untuk main ke depan sebenarnya sama aja dong, karena jenis latihan juga sama di tim. Sedangkan Joko yang kita tahu juga ketika bermain di kelasnya di amatir sama kita ya tipe main Joko mungkin seperti yang Habibie lakukan. Seperti Nizar lakukan. Mungkin kan karena memang jarang dimainkan, jadi jarang tampak lah sepertinya Joko bisa membantu offense bagi Pangsuma sendiri. Yang tapi dipasang nanti kira-kira siapa? Kalau ngelihat kayaknya Nizar lah nih kalau lawan BTS. BTS ya. Ya, akan jadi duel kiper timnas ya. Ini seru sih. Bisa jadi. Antisipasi dari tim Pangsuma menurut Bang Coy ngelihat strategi permainan BTS sekarang, yang kita tahu BTS sekarang peringkat 3. Pangsuma sekarang peringkat 4. Nah, ini akan memperebutkan antar peringkat 3 dan 4 kan sekarang. Antisipasi yang harus dilakukan sama Pangsuma menurut Bang Coy? Kalau aku dari
pemilihan pemain untuk yang masuk 14 pemain itu memang harus maksimal sih. 14 pemain yang lawan BTS antisipasinya di pivot mereka ya. Oke. Ya, terus Gilvan ya. Udah makin menunjukkan siseknya. Asli. Udah makin jadi dah. Nah, itu benar-benar harus diantisipasi lah gitu. Dan kita memang benar dari pelatih mungkin memang harus kasih kepercayaan ke pemain itu sendiri, pemain bawah kita. Ya. Antisipasi yang paling memungkinkan menurut Bang Coy dari pergerakan Gilvan. Apa yang harus dilakukan Bang Suma? Sebenarnya untuk lawan semua sama ya sih, Dong. Hanya belum terbiasa Bang ya. Iya, terbiasa menghadapi orang seperti itu gitu. Ya makanya karena belum terbiasa, yang paling mungkin dilakukan sama Bang Suma kira-kira apa yang harus dilakukan menurut Bang Coy? Kalau menurut aku dari sisi strategi mungkin aku kurang tahu tuh Dong. Tapi kalau untuk membaca karakter atau apapun aku sebenarnya tipe-tipe seperti Dipo, Romi itu aku yakin kan bisa sebenarnya bisa untuk mengantisipasi Gilvan bisa, dan semua pemain sebenarnya bisa. Yang penting ketika memang saling marking atau apapun, ada yang cover atau saling nutup orang pergerakan tanpa bola lah untuk yang masuk ke dalam. Iya, pergerakan tanpa bola mereka juga kencang sekali ya BTS ya. Nah, ini BTS. Ini Bang Suma ya. Balik ke BTS nih Bang Wahid. Kalau dari BTS menurut Bang Wahid, faktor pendukung kemenangan dan formasi yang mungkin akan dilakukan sama Diego Rios, bahkan pemain unggulannya kira-kira siapa, dan antisipasi dari serangan counter attack atau bahkan serangan dari Bang Suma sendiri, kira-kira apa yang akan dilakukan sama BTS? Kalau faktor keunggulan ya Bang ya? Kalau faktor keunggulan kita bisa lihat dari head to head antara kedua tim, Bintang Timur Surabaya dan Pangsuma, sebelumnya Kancil, WHW. Kita bisa lihat dari kepercayaan tim atau kepercayaan diri tim itu, kita bisa lihat Bintang Timur Surabaya itu sangat diuntungkan Bang. Karena belum dari 4 pertandingan terakhir itu belum pernah merasakan kekalahan. Nah, kemudian juga Bintang Timur Surabaya itu berbekal dengan mental juara Pak. Karena predikatnya kan juara bertahan. Juara bertahan. Ya kan? 3 kali. 3 kali ya. Bahkan juara Asia juga ya kemarinnya. Nah, itu faktor pendukung keunggulan dari Bintang Timur Surabaya. Kemudian pemain kunci Bang ya. Kalau pemain kuncinya sempat saya katakan di awal itu ada Gilvan, yang dimana sekarang bener yang dikatakan Bang Coy udah menunjukkan sisek. Kalau bahasa orang Pontianak tuh sisek tuh artiannya mungkin yang belum tahu tuh udah menunjukkan tajinya lah ya. Begitu itu udah menunjukkan tajinya, udah menunjukkan permainan terbaik. Kemudian yang harus diantisipasi nih dari gaya permainan Pangsuma. Yang harus diantisipasi malahan sama Pangsuma itu ada pemain top dunia sebenarnya kan, yang saya bicarakan tadi, Pepita, dengan cara bermain selain dia punya strength yang luar biasa, punya kecepatan, plusnya itu dia pintar Bang. Karena mungkin pengalaman ya kali Bang, karena udah bermain di top level kan. Nah, itu yang menjadi faktor keunggulan untuk Bintang Timur Surabaya sebagai pemain kunci. Kemudian jangan lupakan juga Samuel. Karena Samuel ini setiap ketemu sebelumnya Kancil, WHW, dia selalu menjadi ancaman. Iya. Dia enggak ragu-ragu buat genjot ya. Sekarang kalau kuperhatiin dari no selebrasi, sekarang pakai selebrasi. Jadi artinya si Samuel ini bisa bermain secara lepas bahkan ya sekarang. Ya, benar. Iya. Karena apalagi sudah berganti nama nih Bang. Udah pindah KTP ya gitu. Ya tadi karena di musim lalu memang pemain bawah yang rata-rata mereka ya Hit ya. Karena mereka ada Gava. Sekarang sedangkan ini pemainnya full ofensif yang didatangkan kan, jadi predator semua itu mungkin jadi faktor keunggulan dari Bintang Timur. Sedangkan bawahnya BTS pun sekarang udah terisi rata-rata ada Rio, ada Ais di situ. Ais ya. Asli dingin banget Ais tuh. Ais mirip dong nah. Emang kembaran aku.
Iya sih benar sih. Enggak bohong sih. Nggak bohong sih. Semua yang bagus mirip Choi pokoknya. Lalu antisipasi yang harus dilakukan sama BTS nih dengan pergerakan Pangsuma yang sekarang, kira-kira apa nih Bang Wahid? Paling yang harus diantisipasi dari Pangsuma itu untuk BTS set piece-nya Bang Kocoy sih. Okay. Nah ini menarik Bang karena kedua pelatih ini yang saya lihat full taktik Bang. Mau dari open play, bola mati selalu menciptakan set piece Bang. Ini bisa jadi pertandingan seru di mana kita bisa melihat pertandingan berkualitas yang benar-benar total futsal Bang. Iya. Setuju. Iya kan? Setuju. Karena adu taktik dari bola mati dekat jauh kayak dari jauh aja bola kick in bisa kita lihat Bintang Timur Surabaya memainkan Habibie untuk menjadi pemain yang selalu membuka ruang untuk menciptakan area kosong di tengah dan distribusikan bola ke target man mereka Bang. Iya sih. Kalau untuk antisipasinya mungkin dengan permainan agresif biasa faktor yang harus diantisipasi itu konsentrasi sih Bang sama pergantian pemain. Terkadang kan sebagus-bagusnya pemain kalau defend kalau dalam keadaan lelah itu pasti mikirnya pasti lama Bang. Nah, sebagus-bagusnya pemain ketika defend kalau udah dalam kondisi terlelah wajib cepat diganti sih Bang. Iya. Itu ya artinya antisipasi ternyata. Karena kan Bintang Timur Surabaya kan mainnya agresif nih, selalu menekan di area lawan. Nah itu yang harus diantisipasi. Karena banyak mungkin kalau saya pernah ngerasakan kalau main menekan dari awal sampai akhir itu capek luar biasa Bang. Karena mikir juga, gerak juga. Karena itu jadi double ya. Nah takutnya transisi dari Pangsuma sendiri kan cepat juga nih ada Romi, dimana Romi kalau transisi kan cepat tuh. Yang penting enggak jatuh ya Romi. Enggak ada garis betul. Kaspari. Itu sih. Iya, oke. Artinya memang dari set piece ini perlu diantisipasi dan dari set piece. Faktor kelelahan itu ya kalau bermain agresif ya. Oke. Starting five nih. Starting five. Menurut Bang Choi, starting five dari Pangsuma yang akan diturunkan sama Bang Kocoy. Siapa-siapa nih Bang? Dapat apa nih? Gue tepat nih. Woi. Iya kan? Ternyata Bang Kocoy pakai starting five Bang. Bisa jadi kalau ternyata itu masuk strategi ini kan. Kalau kita lihat lawan BTS terakhir ya. Itu ada Nizar, ada Dias, ada Alves, ada Felipe sama Filippo Inzaghi. Oke, itu yang terakhir ya. Yang terakhir ketemu BTS. Menurut aku sih kok ngelihat beberapa match kemarin tuh kurang lebih sama lah. Paling kalau seandainya Filippo nggak masuk, ada Saipullah di situ. Oke. Itu kalau untuk starting five. Starting five untuk sekarang setelah dari pertandingan terakhir apa kepake starting five yang dipakai pertandingan melawan BTS sebelumnya atau ada yang berubah? Kayaknya ada yang berubah sih. Saipullah sih masuk di situ gantikan Filippo. Oke, berarti Nijar tetap main. Nijar, Felipe, Dias, Saipullah sama Alves. Oke. Main pertama ya. Main pertama. Sebenarnya seru kalau Abang yang kedua sih. Cuma ini kan yang kita kan starting versi Bang Kocoy. Oke. Kalau menurut aku sih sebenarnya. Tapi kalau dari Bang Coy sendiri starting five-nya siapa? Aku pengennya Romi, Kaspari, Dipo sama Abang Ari. Alasannya tuh kiper kan aku pasti mainnya tanpa pivot kali ya kalau menurut aku. Oke. Kan prediksi aku sendiri. Iya dong. Iya. Kan Maksudnya kenapa Bang Coy memilih itu? Karena mungkin tadi si Reus udah baca tuh. Paling pivotnya ini mungkin ya. Iya. Kan versi aku sendiri. Kalau kiper versi Bang Coy siapa? Kalau ngelihat tren Joko boleh. Karena kalau melihat pertandingan terakhir juga yang lawan Cosmo pun walaupun kita sempat tersusul tapi Joko banyak save di match itu kalau aku lihat. Memang tadi yang kata Wahid kadang konsentrasi atau apa capeknya tuh kelewatan. Di akhir-akhir match Cosmo ya. Nah, menarik nih karena Pangsuma ada menangin kiper satu kan, kiper baru kan. Ya kan? Wildan ya. Wildan Jabut. Iya kan? Menurut Bang Coy, Wildan akan main nggak di pertandingan kali ini?
Kalau menurut aku enggak. Ya. Menurut aku ya. Ya. Kalau menurut aku sih karena aku juga enggak pernah lihat mereka latihan karena emang enggak TC di sini kan. Ya. Cuman kalau memprediksi Joko Nijar lah mungkin. Yang paling mungkin dimainkan. Ya. Oke, ini menarik. Sorry Bang, saya boleh bantu. Sikat. Yang mana nih? Pangsuma kah? Nggak sayang nggak kau ngang Pangsuma? Bang, kalau saya ngeliat sih, kalau pertandingan penting nih, selama saya dengan Bang Coy itu tidak tutup kemungkinan siapa aja bisa main Bang. Nah, di pertandingan penting. Apalagi misalkan si Wildan, bahkan sesi latihan bisa menampilkan latihan terbaik dan memberi kepercayaan pelatih tuh. Kadang tuh pelatih ini mendapat kepercayaan itu tidak bisa ditebak Bang. Nah, kalau mendapatkan kepercayaan nih entah di jalan, dia teringat memainkan ini ya. Mimpi kan. Kalau starting five menurut Bang Wahid, Pangsuma apa Bang? Kalau saya sih setelan pabrik sih Bang. Setelan pabrik ya? Apa tuh? Udah lah, ada pemain asingnya tuh, ya kan. 2 pemain asing, terus mungkin di lini belakang ada andalan saya Bang, destroyer kita, perusak gitu Bang. Bang Dias. Hancur. Karena saya tetap ngelarang destroyer. Destroyer ya. Pokoknya kalau sama Dias tuh jangan pernah ngeluh di depan dia kena tebak, dia tetap balas Bang. Di ala? Di ala bisa jadi ada Romi. Nah, Romi atau opsinya Sepula Bang. Romi Sepula ya. Yang bahkan kalau tadi Bang Coy bilangnya Pipo Sepula. Kalau Bang Wahid Romi Sepula ini menarik. Tapi memang yang tak tergantikan tuh di depan ya. Karena kalau saya lihat kan Filipe identiknya di ala kiri. Iya kan, biar enak venting ke dalam. Terus Sepula juga bermainnya di ala kanan biar enak ventingnya ke dalam, ya kan ke kiri. Kiper Joko Hit. Hah? Susah Bang kalau pertandingan penting. Ada debat nih. Lupa Wildan kan? Gimana? Menurut Wahid siapa? Bisa Jak Rapiansa. Iya sih. 4 kiper. 4 ya kiper kita ya. Kalau enggak 4 kiper itu mainnya dia siap kiper salah tebak semua gitu ini lupa. Masuk akal sih. Nggak tutup kemungkinan Wildan juga bisa main, tapi Joko juga bermain impresif kan, bermain bagus di match sebelumnya, dan Nijar juga ini sebenarnya dilema pelatih nih, pusing-pusing lah, ya kan, karena si Nijar nggak dimainkan Sayang ya kan, karena pemain kita tahu lah Nijar kalau lagi bukan selain label timnas, kalau lagi frame-nya Bang. Kalau lagi on fire kan gila Bang. Refleksnya kayak kiper editan Bang. 99 kan. Iya sih. Kita tahu lah. Karena ini cuman prediksi kan kita. Iya dong. Nama gak terawang. Berangan-angan kan. Ini jangan sampai betul. Ngomong gitu ahli ujung. Yang pusing kan pelatih ini. Saya sih pesannya sih untuk Bang Kocoy, jangan lupa istirahat ya Bang, cukup Bang. Karena ini kan pertandingan yang bakal nguras pikiran nih Bang. Iya betul sih. Bukan tenaga sih, pelatih sih enggak tenaga sih. Pikiran. Benar. Jadi siapa yang akan dipasang nih kiper nih? Nijar ya lah. Gila. Sampai Nijar Jala nih berarti pilihannya berat sekali ya. Oke. Nah, itu tadi Pangsuma. Sekarang BTS nih. Starting five yang akan keluar dari Bintang Timur Surabaya. Menurut Wahid siapa saja? Kalau yang sering dimainkan di menit awal itu ada Firman. Kemudian angkornya enggak Bang. Siapa? Si Rio ya. Rio ya. Firman, Rio. Firman, Rio, kemudian Reja Gunawan, pivotnya Samuel. Asik. Karena beberapa kali tuh nama-nama yang saya sebut tadi selalu starting five Bang. Mungkin untuk daya gedor awal ya kan. Biasanya tuh starting five Bang pengaruh ke kalau kita enak ngomongnya tuh paketan ya Bang. Paketan yang berikutnya itu melihat determinasi paketan pertama Bang. Ketika fighting spiritnya itu kan dimulai dari paketan awal Bang. Iya benar sih. Iya kan, kalau awal ada fight dari awal,
pasti tuh secara tidak langsung paketan berikutnya tetap bermain dengan agresif. Karena yang berikutnya akan punya standar kan, itu kan. Nah, untuk kiper, apakah mungkin Nazil akan dipasang atau mungkin tetap Habibie tetap main aman. Tetap main aman ya, Habibie. Ya. Pun dia masih on fire saat ini ya, dipasang dimanapun ya. Susah, nggak ada alasan sih. Kalau mungkin kita nggak tahu juga kan faktor eksternal kan di luar dari pemikiran. Ternyata kita doakan lah semoga sehat ya. Semoga Habibie tetap bisa bermain. Jangan sampai terjadi sesuatu pada saat latihan. Biasa-biasa aja. Jangan ditunjukkan lagi. Prediksi kiper BTS ini enak dong, cuma 2. Iya sih ya. Kalau paling cuma 4. Udah bulunya enggak ada. Nah, ada udah bulu lagi sekarang. Oh, enggak ada ya. Tapi kalau menurut Bang Coy nih, starting 5 BTS. Bang Coy. Kalau aku lebih ke starting 5-nya tuh ada Ais ya. Ais ya. Nah, kalau Ais tuh yang aku lihat kalau main sama Firman, sama Iqbal kadang tuh enak, dan waktu bermain mereka tuh agak lama di paketan itu kalau menurut aku. Di depan terkadang memang ada Samuel, terkadang juga mereka pakai Regun juga ganti-ganti. Karena emang Reus mungkin di dalam satu pertandingan tuh banyak paketan kali ya, saling mencari terus di setiap match-matchnya. Mungkin di dalam satu match tuh ada beberapa kali pergantian kali, dan itu juga aku sedang lihat di Pangsuma sih. Ya. Nah, catatan paketan. Ya, ini menarik. Dari starting 5 yang Wahid dan Bang Coy kasih di BTS, malah nggak ada nama asing di sini. Nama asing nggak starting 5 menurut teman-teman. Dari Bang Wahid. Kalau saya lihat sih biasanya emang pemain-pemain asing itu sebenarnya bermain di stat berikutnya itu bukan berarti tidak baik Bang, atau tidak mempunyai fighting spirit yang bagus. Tidak seperti itu biasanya. Mereka disuruh ngebaca Bang, karena scanning mereka tuh biasanya lebih efektif Bang ketimbang pemain kita Bang. Karena saya pribadi kadang mikirnya kalau bermain di paketan kedua, ketiga tuh pikiran saya hanya berpikir bagaimana bermain dengan baik aja Bang. Tapi saya pernah dulu komunikasi dengan si temanku siapa Bang yang pivot kita Bang dari Iran Bang. Gerapan. Bukan Gerapan. Esak. Iya, Esak. Nah, Esak itu kalau bermain di babak kedua, dia selalu bisa menciptakan hal yang berbeda Bang. Nah, di situ saya juga belajar kan. Kadang pemain-pemain asing tuh scanningnya ketika masuk pergantian dari artinya pergantian paketan Bang ya. Dia itu selalu menciptakan atau memberi warna yang berbeda Bang dari permainan sebelumnya. Itu Bang Wahid. Kalau Bang Coy gimana? Kalau dari aku sih memang itu target pelatih ya, membaca situasi. Karena kebanyakan nih misalnya ada beberapa match sebelumnya misalnya paketan ini turun, paket tim yang satu lagi hanya menunggu ketika paketan ini tim ini nih yang turun. Nah, jadi memang tugasnya melihat situasi. Kalau seandainya itu mungkin memang nanti paketan serius mereka tuh atau yang untuk membongkar pertandingan mungkin ada di paketan ketiga yang udah dirancang mereka. Ketika itu karena memang warna-warni paketan tuh pasti selalu ada sih dong mungkin di dalam satu match kalau menurut aku. Memang kejelian pelatih karena kan ngelihat tidak semua pemain tuh walaupun tipenya mungkin timnas tapi terkadang memang ada saat main dah cedera atau apapun. Iya kan? Ya kita ngelihat enak diganti. BTS pun paketannya berlapis-lapis ya. Iya. Berapa paketan? Ada kita lihat paketan ya? Iqbal sering ngerasa sakit setiap jatuh. Karena mungkin memang ada bekas cedera atau apapun. Iya mungkin ya. Oke. Itu tadi starting 5 dari kedua tim. Menarik. Punya pandangan berbeda, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi bukan referensi ya, ini bisa jadi membuat menarik para penonton Liga Futsal ini profesional. Ini hanya sekali lagi ini hanya terawangan. Salah tak salah ya kita lah inilah ya. Oke, terakhir potensi persentase kemenangan nih kalau dari Bang Coy. Pangsuma potensinya gimana? Potensi kemenangan dari kedua tim ini Bang Coy? Kalau menurut aku potensi kemenangan intinya tuh
Ya kita memang datang untuk menang Dom ya. Nggak ada potensi ya. Menurut aku 100% nih Pang Asik Suma sekali, nih. Pang Suma harus 100%. Ah. Ketika ini harus 100%. Ini harus dibuktikan karena memang 4 match terakhir Kancil habis. Iya, benar. Ya bukan kita hanya berbicara hasil ya Dom ya. Memang itu nyata ya. Berarti kan memang siapa tahu nama Pang Suma semangat kawan-kawan juga beda. Di situ juga kita ada penambahan pemain timnas, label timnas kayak Saifullah. Juga kita nambah Bagas yang kemarin lagi oke-okenya di Pendekar ya kan. Nah, semoga memang Pang Suma bisa dapat hasil positif lah untuk naik ke tren selanjutnya sebelum rehat di bulan puasa nih. Amin. Harus maksimal dulu. Karena habis laga Makassar kan lanjut lagi ke Papua ya kalau nggak salah ya. Iya, habis itu baru rehat bulan puasa ya. Oh iya benar. Sebelum bulan puasa ya. Jauh. Oke. Dari Bang Wahid. Sorry, presentasinya. Apa presentasinya? Weh, 100% ya. 100% lah, boy. 100%. Kata Wahid. Dia pasti Bang di dunia Ya, kau lah. kematian. Hanya kematian. Aduh. Nah, kata tadi tentang kabar pride. Nah, dia Tapi pasti Sebenarnya di dunia kalau ini, Bang. untuk Kalau by data gimana? Pasti, Ya, Bang. kalau by data tuh bisa di 70-30 sih kalau menurut Siapa yang aku menang? Dom. Kok siapa yang menang Iya, sih? 70-30, Oh, siapa 70? tentang Pang Suma ya, Nah, kalau aku 70% ya kemenangan. berarti aku bukan di Pang Suma nih. Ya. Jadi CCN netral nih gitu ya. CCE netral boleh. Tentang match ini Boleh. ya berarti ya. Kalau menurut aku sih pertandingan sih sama-sama seru nih Dom. Betul. Ya, Setuju. tingkat kemenangan yang aku inginkan sih memang di Pang Suma tuh bisa di maksimal sampai 70% walaupun sebenarnya memang 50-50 sih ya. Jadi 70-30, 50-50 atau 100% di Bang Ceng. Macam Wah, apa tadi ini? kamu baku. Aku betul yakin 100% Bang Suma nih. Nggak ada kepastian, Bang. Kalau Oke, kita by sebagai data. Kalau by data sih lebih ke tadi Dom. Apa tuh? Aku pengennya di 50-50. 50-50 Tapi ya? kalau seandainya memang harapannya memang Pang Suma lebih maksimal sih. Ya. Memaksimalkan pemain yang ada. Ya. Terus mencoba mungkin ada strategi baru atau Ya. apapun. Walaupun kelasnya BTS ya punya track record 4 kali menang lawan kita. Iya kan? Enggak. Tapi kan BTS kemarin sempat kalah juga nih. Iya. Dan satu pukulan untuk dia. Bisa jadi di Pang Suma sih. Kalau aku. Pang Suma ya? Iya, harus lah. Tetap 50-50, tapi harapannya Pang Suma menang gitu. Iya, dong. Oke deh. Setelah tadi pendapat dari Bang Coy, Bang Wahid, menurut Bang Wahid presentasi kemenangan dari kedua tim ini gimana Bang? Betul lah, Hit. Minta maaf nih, nggak kabar pet sih sebenarnya. nih. Beda tak. Karena betul beda data kan. Iya. Bukan berarti saya nggak kabar pet. Ya. betul. Kita lihat dari head to head. Ya, betul. Kan? Dari hasil obrolan tadi lah kita tahu juga. Sebenarnya nggak ada head to head nih, Dom. Ini kan Pang Suma. Benar nggak sih? Bukan Tapi Kancil kan nih. sama juga, Iya, nama aja berubah. Cuman ganti semut ya. Kau suka benar. Wahid berat juga ngomong gini jadi nih. Sorry ya sebelumnya Bang. Ya, Bukan ini berarti nggak emang kabar by pet, data. Bang. By Iya, data ya, iya, Bang. iya. Kita kan Singkawang bentar lagi, bukan masih kan? Kalau untuk persentasenya enggak sih kayak Bang Coy. Labil ya kan. 170, 50, 50. Oh, iya. Boy. Tapi dia kunci tadi 50-50. Oh, 50-50. Oke. Kalau saya sih sebenarnya jujur ya, saya enggak terlalu puas dengan penampilan sebenarnya dari Pang Suma. Oke. Sama. Karena Ya. karena belum menunjukkan konsistensi permainan ya setiap match ya. Bukan berarti enggak tutup kemungkinan Pang Suma juga bisa menang, tapi kecil. Nah, kalau kita lihat pertandingan terakhir Bintang Timur Surabaya kalah itu bukan karena dari permainan sebenarnya. Hanya faktor gimana ya? Faktor miss sedikit lah. Kesalahan tidak banyak tapi beragikan fatal karena emang lawannya juga Kelasnya juga ada udah kita akui ya. Trennya Tapi juga bagus sih. Ya. Nah, jadi mungkin kekalahan kemarin bukan jadi satu apa ya ini Bang bukan Menjadi penghambatan Pang Suma BTS untuk naik klub kembali ya. betul karena dia juga harus BTS juga harus menjaga tren positif jangan sampai mau kalah ya kan. Itu asik tuh. Karena emang Bintang Timur Surabaya dan Pang Suma ini
punya supporter nih Bang, yang seru nih. Iya kan? Sama-sama rame, sama-sama banyak, sama-sama punya totalitas yang luar biasa. Jadi gengsinya emang luar biasa sih. Tinggi ya. Bagi netizen. Wah, itu yang seru tuh. Sebelum tanding tuh udah bertanding di sosmed dah. Iya, di komen tuh ya. Jadi nonton Pangsuma sampai akhir. Iya. Aku sering lihat komen itu tuh. Presentasi dari pertimbangan tadi. Omongan dulu Uit. Kena Agi. Sorry ya. Saya langsung ya Bang. Langsung. Betul. By data. Oke. Realistis ya. 60-40. 60-40 untuk kemenangan BTS ya. Oke. Itulah ya bukan analisa ya, terawangan dari Bang Wahid, Bang Coy, dan apa yang kita obrolkan pada hari ini. Dan sekali lagi buat teman-teman, itu hanya hasil terawangan. Jadi ini belum pasti karena kita bukan panitia kiamat. Yang jaga pintu siapa tuh? Ya, aduh, jangan lah disebut tuh. Ini terawangan kita tentang match di hari Jumat nanti. Ya, mudah-mudahan nih terawangan bisa membuat kenikmatin di hari Sabtu ya. Antara Pangsuma melawan Bintang Timur Surabaya. Mudah-mudahan analisanya ini sama dan pertandingan sama, dinamikanya akan tinggi nantinya, dan ini bisa jadi tontonan yang sangat menarik karena ini kita tahu BTS dan Pangsuma lagi memperebutkan peringkat 3 dan 4 kan. Sekarang di posisi 3 ada BTS, 4 ada Pangsuma, dan di atasnya ada Papage dan Unggul ya. Nah, jadi menarik kedua tim ini bertemu, dan kita lihat nanti hari Sabtu seperti apa kelanjutannya. Tapi itu tadi obrolan kita, tanpa disadari ini udah selesai ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa membantu teman-teman untuk menambah energi positif untuk menonton Liga Futsal profesional di Indonesia. Oke, terima kasih Bang Wahid, Bang Coy, makasih. Kita damai dulu. Oke, sampai jumpa di match besok. Kita akan bahas lagi tim mana ya, kita lihat besok aja ya. Jangan Pangsuma lah dong. Oh iya kan, udah enggak lagi dong. Kita cari tim yang lain. Siapa lagi? Kalau teman-teman mau ada request untuk match yang akan dibahas, silakan DM di IG kita, atau mungkin nanti kita akan buat story untuk requestan. Kita akan open. Menurut teman-teman siapa yang akan kita ulas, nanti kita akan cek. Baiklah, saya Domliat Ari, Bang Wahid dan Bang Coy pamit undur diri. Sampai jumpa di terawangan umpan balik. Waduh, saya Nuri, Domliat Ari, sampai jumpa.